kembali lagi di channel Natalina Siburian. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Sebelum Ibu menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini, Ibu akan kembali tegaskan agar tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan pakai sabun, usahakan di air mengalir, dan yang ketiga, menjaga jarak atau hindari kerumunan. Nah, saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu di kompetensi dasar 32. Menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami struktur teks laporan percobaan. Dan yang kedua, siswa mampu menelaah struktur teks laporan percobaan. Seperti halnya beberapa jenis teks yang telah kalian pelajari sejak kelas 7 hingga 9, masing-masing teks memiliki strukturnya tersendiri. Demikian halnya dengan teks laporan percobaan. Struktur teks laporan umumnya terdiri atas pernyataan umum dan uraian. Nah, hal ini boleh kalian lihat di buku pelajaran kalian halaman 24. Isi dalam pernyataan umum yaitu menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain yang dibahas secara umum. Isi dalam uraian yaitu menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup makhluk hidup, dan penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus. Nah, kalau kalian ingat, bentuk teks laporan percobaan yang telah kalian pelajari pada video sebelumnya terdiri atas tujuan, kajian teori, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, pembahasan, simpulan, bahkan daftar pustaka. Bagian ini merupakan poin-poin yang dimuat pada struktur teks laporan. Berikut Ibu akan jelaskan perinciannya ya. Perincian tersebut yaitu bagian tujuan dan kajian teori termasuk pada pernyataan umum. Sedangkan bagian langkah-langkah hingga kesimpulan itu termasuk ke dalam bagian uraian. Agar lebih jelas lagi, Ibu akan jelaskan satu persatu. Nah, bagian tujuan biasanya menjelaskan tujuan dari percobaan, seperti apa yang akan dibuat, mengapa harus dibuat, apa yang akan dibuktikan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kajian teori. Dalam kajian teori biasanya disebutkan rujukan atau referensi atau teori apa saja yang dipakai dalam percobaan. Kemudian alat dan bahan. Di sini dipaparkan alat dan bahan yang digunakan dalam melakukan percobaan membuat sesuatu. Nah, bagian langkah-langkah menjelaskan bagaimana langkah demi langkah yang ditempuh dalam melaksanakan kegiatan percobaan. Sedangkan untuk hasil pengamatan dan pembahasan yaitu berisi rincian hasil percobaan dan memberi informasi soal data yang diperoleh selama percobaan. Kemudian menganalisis data tersebut berdasarkan teori yang berkaitan. Nah, di bagian simpulan diambil simpulan hasil percobaan serta memberi saran pada pembaca bila dalam percobaan masih ada kekurangan dan dapat diperbaiki dalam percobaan lainnya. Dan terakhir, daftar pustaka. Nah, di bagian ini biasanya disebutkan buku atau sumber yang dipakai dalam melakukan percobaan. Nah, perlu diingat bahwa struktur teks bisa berubah tergantung model percobaan yang dilakukan.
Misalnya saat melakukan percobaan untuk membuat sesuatu, struktur teksnya biasanya hanya 5, yaitu tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil pengamatan, dan simpulan. Sekarang saatnya kita berlatih menelaah struktur teks laporan. Nah, perhatikan contoh teks laporan berikut, yaitu yang berjudul Venus. Pernyataan umum dalam teks Venus ini yaitu berupa klasifikasi bahwa Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Dan di bagian uraian diuraikan berupa ukuran, kemudian warna, kemudian posisi Venus, bahkan proses atau aksinya, hingga ke bentuknya. Selanjutnya, mari kita perhatikan teks laporan percobaan sederhana berikut, yaitu yang berjudul membuat dodol rumput laut. Nah, pada teks berikut jelas diuraikan mulai dari poin-poinnya, yaitu dari tujuan, apa yang menjadi tujuannya, kemudian alat dan bahan, langkah-langkahnya, hasil, bahkan ke bagian simpulan. Nah, dari kedua contoh itu dapat kita lihat bahwa struktur penyajian teks pada teks Venus lebih ke dalam bentuk laporan observasi, disajikan dalam bentuk uraian paragraf. Sementara untuk teks kedua, yaitu teks laporan percobaan membuat dodol rumput laut, disajikan dalam bentuk perincian tiap bagian teksnya, mulai dari bagian tujuan hingga simpulan. Baiklah, demikian penjelasan Ibu untuk materi kali ini. Sebelum Ibu tutup, sekarang waktunya kita kuis dulu ya. Nah, yang pertama, bagian dalam teks laporan percobaan yang berisi gambaran sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, dan berupa hal khusus, yaitu A. Pernyataan umum, B. Uraian, C. Pembahasan umum, D. Kesimpulan. Nah, menurut kalian mana jawaban yang lebih tepat? Dan jawabannya adalah B. Uraian. Nah, selanjutnya ada 4 kuis lagi. Silahkan kalian coba kerjakannya. Jawabannya boleh kalian tuliskan di kolom komentar. Oke? Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat ya.